Pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama saya Mona Azhari Nisa dalam program dari redaksi Kominfo Newsroom. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, DPR RI sudah mengesahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang IKN. Dan nama yang dipilih adalah Nusantara. Saat ini pemirsa, dalam program dari redaksi Kominfo Newsroom kita akan bahas mengenai ibu kota negara baru ini dan bagaimanakah nantinya pemerintah akan mengawal pembangunan di ibu kota negara baru. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dirjen IKP Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mona. Sehat ya, Pak. Dan sekarang kita tentu harus membahas masalah yang sedang banyak dipermasalahkan di televisi atau bahkan di sosial media oleh masyarakat, itu topiknya mengenai ibu kota negara. Pak Dirjen, sebelum kita bahas lagi nantinya mengenai pemindahan dan segala macamnya, infrastruktur dan sebagainya itu, mengapa harus ada pemindahan ibu kota negara ini, Pak? Bagaimana dengan kondisi Jakarta saat ini sehingga mengharuskan kita untuk pindah ibu kota negara, Pak Dirjen? Iya, banyak faktor ya kenapa kita harus pindah ibu kota negara. Yang pertama, saya kira memang daya dukung DKI sebagai ibu kota negara ini sudah tidak memadai lagi. Ya, kita tahu dari berita bahwa permukaan tanah DKI ini turun ya sampai 10 cm per tahun. Ya, kemudian juga DKI ini dikepung katakanlah seperti itu oleh ancaman persoalan lingkungan hidup maupun bencana. Ya, ada banyak gunung berapi di sekitar DKI, kemudian juga ada ya potensi gempa di sekitar DKI. Nah, ini yang membuat kita harus memikirkan sebuah ibu kota baru. Selain itu juga penduduk DKI ini kan sudah terlalu padat ya, sudah terlalu padat. Nah, karena hal-hal tersebut ya, dari sisi kondisi DKI kita sudah merencanakan pemindahan ibu kota sebetulnya sejak lama begitu ya, sejak lama. Nah, selain dari sisi kondisi DKI juga kita kan ingin pemerataan ekonomi. Ya, karena ekonomi ini kan terpusat di Jakarta sebagai ibu kota dan Jawa. Kalau kita lihat Jakarta ini menanggung dua beban dia sebagai ibu kota, sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan begitu ya. Nah, di banyak negara dipisah antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis atau pusat ekonomi. Di Amerika ibu kotanya sebagai pusat pemerintahan itu ada di Washington. Pusat bisnisnya itu ada di New York. Ya, kemudian juga di Australia seperti itu ya. Ada pusat bisnisnya di Sydney, tetapi ibu kotanya atau pusat pemerintahan Canberra. Di Brazil juga seperti itu. Dulu Brazil itu ibu kotanya kan Rio de Janeiro. Ya, dia pusat bisnis, pusat pemerintahan. Tapi kemudian ibu kotanya dipindahkan ke Brasilia. Brasilia jadi pusat pemerintahan, sementara Rio de Janeiro jadi pusat ekonomi atau pusat bisnis. Banyak contoh lain. Ya, banyak contoh lain. Misalnya yang negara tetangga kita, Malaysia, itu kan pusat pemerintahnya sekarang di Putrajaya. Pusat bisnisnya di Kuala Lumpur, tapi jaraknya tidak terlalu jauh itu sebetulnya ya. Tapi banyak negara yang jaraknya lumayan jauh, misalkan Washington ke New York itu kalau jalan darat bisa 4-5 jam misalnya. Ya, kalau Putrajaya ke Kuala Lumpur itu kan 1 jam lebih bisa kita capai. Nah, pemisahan itu menjadi penting ya untuk mengurangi kepadatan dan juga untuk mendistribusikan secara merata pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dan seperti saya sampaikan tadi, rencana pemindahan ibu kota itu kan sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno ya, tahun 1957 sudah ada terpikirkan oleh Presiden Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara kita ini ke Palangkaraya, ke Kalimantan. Jadi sama seperti yang sekarang, cuma beda provinsinya saja kan. Sekarang ini Kalimantan Timur begitu. Nah, zaman Pak Harto, ya Presiden Soeharto juga tahun 1997 itu ada rencana untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol. Ya, Jonggol itu sekitar
1,5 jam sampai 2 jam lah dari Jakarta, seperti Putrajaya Kuala Lumpur seperti itu. Nah, jadi saya kira itulah faktor-faktor yang membuat kita mesti memindahkan ibu kota. Jadi daya dukung Jakarta dari sisi lingkungan hidup maupun bencana, kemudian juga yang kedua agar terdistribusi ekonomi kita tidak terpusat di ibu kota saja, dan yang ketiga ini memang sudah rencana lama begitu ya, rencana lama yang dua rencana itu tidak terwujudkan. Nah, baru sekarang lah terwujudkan ya, misalnya dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara. Oke. Berarti ini merupakan rencana yang sudah lama begitu Pak Dirjen ya, mungkin untuk pemerintahan dan juga pemerataan ekonominya agar bisa selaras begitu. Baik, kita sudah mengetahui bahwa namanya adalah Nusantara begitu Pak. Dan sejauh ini kita ingin tahu juga Pak Dirjen, kira-kira nanti seperti apa kepemimpinan di IKN Nusantara ini. Bahkan kita sudah membaca dan mendengarkan bahwa nanti ada berstatus otorita itu Pak. Dan menurut Bapak ini gimana Pak? Iya, saya kira ini pilihan yang tepat. Jadi kepala otorita dia, ya, kepala otorita yang dipilih itu oleh presiden ya, dengan persetujuan DPR. Ini berbeda dengan kepala daerah di daerah-daerah lain di provinsi yang dipilih secara langsung, apakah itu gubernur ataukah wali kota atau bupati begitu. Nah, ini saya kira memang karena dia spesial sifatnya ya, dia spesial, maka memang mestinya kepala otorita ini yang pas. Dia ini akan setingkat menteri, ya akan setingkat menteri, ya sama kan seperti menteri ini kan diangkat oleh presiden, tapi bedanya kan kalau menteri tidak perlu persetujuan DPR, kalau kepala otorita ini berkonsultasi minimal dengan DPR begitu, dan kepala otorita ini memegang jabatan selama 5 tahun, ya, dan setelahnya dapat dipilih kembali ya untuk mungkin satu masa jabatan yang sama begitu kan. Nah, jadi nanti dia punya wewenang untuk menyusun apalagi di awal-awal ini kan, struktur organisasinya seperti apa, tugas dan wewenangnya seperti apa, tata kerjanya seperti apa. Jadi memang dipilih secara ya kita lihat konteksnya kan begitu ketika memilih satu pemimpin begitu. Nah, konteksnya ini kan sebuah ibu kota, apalagi ibu kota ini adalah ibu kota baru kan, ibu kota baru artinya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara nanti begitu. Nah, jadi memang kepala otorita dirasakan sebagai dianggap, dan ini tentu saja melalui sebuah studi yang rasional, kepala otorita itulah yang tepat untuk memimpin ibu kota negara yang baru tadi. Baik. Nanti kita juga akan bahas Pak Dirjen dan juga pemirsa mengenai bagaimana skema pemindahan dan pembangunan nantinya, proses pembangunan di ibu kota negara baru Nusantara. Namun kita akan jeda pariwara berikut, tetap dari redaksi Kominfo Newsroom.